Assalamualaikum, halo sobat. Gimana nih hari-hari ngejalanin aktivitasnya di rumah aja sambil mantengin informasi terkini terkait virus yang lagi viral COVID-19. Ngomong-ngomong soal virus nih, sebenarnya ada loh virus yang juga berbahaya yang lagi jangkitin anak muda, termasuk anak-anak sekolah. Kira-kira virus apa ya? Ikutin aja deh. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel kita dan klik tombol lonceng di bawah ini nih. Assalamualaikum Sobat Soliha, kembali lagi di Dara Corner bersama kami berdua, saya Rida dan saya Ai. Tahu nggak sobat, kalau belakangan ini tuh ada satu gerakan kelompok yang cukup masif dan membahayakan kaum muda nih sobat. Gerakan berbahaya ini disokong dana yang cukup besar dari PBB melalui United Nations Development Program untuk Asia Pasifik. Yaps, Being LGBT in Asia. UNDP menggelontorkan dana sebanyak 8 juta US dollar untuk keberhasilan program Laknatullah ini untuk memajukan dan menyejahterakan komunitas LGBT di Indonesia dan 3 negara lainnya. Pada tanggal 6 sampai 8 Maret 2020 kemarin, telah terselenggara program workshop and coaching fellowship dengan tema liputan keberagaman seksual di Sumatera bagian utara yang akan dihadiri oleh sejumlah jurnalis dari berbagai media di Sumatera Utara. Program ini bertujuan untuk mendesak media untuk memberitakan keberagaman gender dan orientasi seksual tanpa memberikan stigma dan ikut memprovokasi pemerintah maupun publik untuk mendiskriminasi sesama warga negara. Padahal, jika LGBT dibiarkan, akan banyak sekali kasus kejahatan asusila yang terjadi, seperti Rehat Sinaga. Pria asal Indonesia ini bersalah atas 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria muda selama 2,5 tahun, berdasarkan keterangan polisi Greater Manchester. Belum lagi Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber Bareskrim Mabes Polri pada 12 Februari lalu menangkap pria berinisial PS 44 tahun yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur. Pelaku berprofesi sebagai guru sekolah ekstrakurikuler pramuka dan bela diri di Jakarta. Salah satu guru SMK negeri di Medan bahkan mengakui perlu adanya pengawasan ekstra untuk siswa yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan di hotel berbintang. Dikarenakan siswanya kerap kali kembali ke hotel tersebut untuk melayani sesama lelaki. Bahkan, komunitas LGBT di Medan bisa saling berkomunikasi melalui jejaring online Youth Medan Revolution of Sexuality di Cangkang Queer yang bisa diakses oleh siapa saja, bahkan anak TK. LGBT ini sendiri bukan perkara baru. Aktivitas seksual antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan sesama perempuan tersebut dikenal dengan istilah liwat. Penyimpangan seksual ini pertama kali muncul pada kaum Nabi Lut. Saat itu Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom yang biasa melakukan liwat ini. Rasulullah sendiri dengan tegas telah memberi peringatan kepada kita melalui hadisnya. Sesungguhnya yang paling dikhawatirkan dari apa-apa yang aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Sehingga sebagai anak muda yang ideologis nih Sobat Dara, harus ada solusi yang solutif untuk memberantas kasus LGBT ini. Dan Sobat Dara, kita mau kasih tips nih bagi Sobat Dara agar tidak terjerumus terhadap perilaku menyimpang. Apa itu, Rida? Yang pertama nih, kita harus lebih dekat lagi sama Allah agar Allah selalu melindungi kita. Dan yang kedua, menutup aurat sesuai syariat, menundukkan pandangan baik terhadap aurat laki-laki maupun perempuan.
Dan yang ketiga, pilihlah teman yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Keempat, saling mengingatkan alias berdakwah. Dan kalau ada teman kita seperti itu melambai, kita tunjukkan jalan yang lurus. Dan yang kelima, menghindari segala sesuatu yang menghantarkan kepada pemikiran jinsyah atau seksual, seperti tontonan, bacaan, bahkan candaan yang porno. Islam dengan jelas telah memberitahukan bahwa hukuman bagi pelaku LGBT adalah hukuman mati. Hal ini sekaligus sebagai pencegah orang agar tidak meniru perilakunya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya." Hukuman ini terhalang oleh HAM yang berlindung di bawah payung demokrasi. Sehingga perlu adanya aturan yang memang satu perkara berdasarkan kebenaran dan kesalahan, bukan kebaikan dan keburukan. Dan aturan ini hanya ada di dalam daulah Islam yang hanya bisa ditegakkan dengan dakwah. Sampai sini dulu ya sobat episode kita kali ini tentang pembahasan LGBT. Dan jangan lupa tonton terus Dara Corner, dakwah remaja smart, gaul, and syar'i ada di sini. Assalamualaikum.